A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil imani wa hadana ila dinil Islam. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah 'alaika wa 'ala alika ya sayyidi ya Rasulullah aghithni syari'an bi'izzatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi sahabat semua, ayah bunda abang kakak yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Pagi ini kita bisa kembali berjumpa dan insyaallah pagi ini kita akan melanjutkan tadarus kita. Kita akan melanjutkan belajar kita mulai dari halaman 380 ya. Silahkan dibuka teman-teman, sahabat-sahabat semua. Surah An-Naml ya. Surah ke-27 dan kita akan mulai dari ayat ke-39. Tadi malam kita baru sampai di ayat 38 ya. Baru sampai di 38. Dan pagi ini kita akan lanjut masih di halaman yang sama, halaman 380, tetapi di ayat yang selanjutnya, ayat ke-39. Teman-teman, suaranya aman nggak? Mau saya pastikan dulu suaranya. Jelas suaranya? Ahlan, waalaikumsalam Bunda Eti, Bunda Siti. Juga teman-teman yang sudah bergabung, ya, silahkan boleh bantu di tap layarnya. Boleh juga langsung bagikan. Aman suaranya ya, jelas ya. Bunda Ain Sumiati, waalaikumsalam. Bunda Muna, ahlan. Baik, tanpa berlama-lama kita mulai ya, halaman 380. Tepatnya di ayat 39. Silahkan dibuka mushafnya ya. Kita sambil buka mushaf bareng-bareng. Begitu ya. Jadi biar lebih mudah kita belajarnya. Nanti kalau suaranya mulai agak sedikit terganggu atau mungkin suaranya mulai lemah, nanti boleh langsung konfirmasi. Ya. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ifritum minal jinni ana atika bih. Ana ya, walaupun nun di sana terdapat alif, tapi kita lihat ada bentuk apa di sini? Kira-kira bentuknya bulat sempurna atau bulat lonjong? Di atas lafad ana, di atas kalimat ana, kira-kira. Alhamdulillah. Bentuk tulisannya bulat lonjong atau sempurna? Kalau bulat lonjong, kira-kira saat diwasalkan, saat dilanjutkan bacaannya, apakah dibaca panjang atau pendek? Ayo, kira-kira. Tadi yang saya contohkan dibacanya panjang atau pendek? Yang saya contohkan tadi panjang pendek? Pendek. Kenapa dibacanya pendek, Kang? Kenapa? Kan itu ada alif.
Nah, lihat di atasnya ada bentuk sifrun, itu namanya sifrul mustatil. Ya, sifrul mustatil. Sifrul mustatil saat bacaan kita wasol, saat dilanjutkan tidak berhenti, maka dipendekkan. Ya, Waalaikumsalam Umi Nurul. Gitu ya. Jadi walaupun ada alif di sana, tetapi karena ada bentuk bulatnya bulat lonjong, maka saat wasol mah dibacanya pendek. Namun kalau waqaf misalkan berhenti kita di sana, kalau berhenti maka panjang 2 harokat. Jelas ya? Namanya apa? Sifrul mustatil. Silahkan yang sudah gabung boleh langsung absen ya. Ngabsen tinggal klik pojok kanan bawah, klik tanda bagikan ya, tinggal diklik tanda bagikan. Ini suaranya aman ya. Teman-teman kalau suaranya terganggu boleh konfirmasi ya. Kalau suaranya mungkin sudah mulai kurang bagus atau suaranya kurang jelas, silahkan nanti konfirmasi. Terima kasih yang sudah membagikan, yang sudah nge-share, yang sudah support ya. Kita baru mulai. Pagi ini kita baru mulai. Halaman 380. Nah, tadi berhenti di atikabih. Panjang dia adalah mad badal 2 harokat. Ngelag. Di saya tetap aman ya, lancar ya. Kalau yang ngelag boleh nanti turun dulu. Nanti naik lagi. Mungkin sinyalnya kurang bagus. Ya, ini saya juga sambil monitor di akun TikTok saya yang satu lagi. Aman ya. Oke, lanjut. Berhenti di bihi, maka bihi tidak dibaca panjang. Kalau berhenti di bihi tidak dibaca panjang. Hati-hati. Atikabih. Tidak. Atikabihi. Ya, hati-hati. Kang, katanya kan kalau ada huruf yang tersambung dengan mad atau ada yang huruf yang dibacanya panjang terus diwakafkan, ya tetap dibaca panjang, diwakafkan. Beda konteks, beda kaidah kalau pada hak domir. Ya, kalau pada huruf hak domir ya seperti hak yang ada pada lafad bihi ini, ya saat wakaf, saat berhenti tetap jadi sukun. Itu ya. Oke, kita ulang dari ana. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Qabla. Lihat rumusnya 0 harokat. Qalqalah dibaca pantul. Pannya di sana bukan panjang. Karena kalau yang bacaan panjang itu rumusnya bukan PAN tapi PA. Ya. Kalau rumus panjang itu pak, ditulisnya pak. Kalau pan rumusnya berarti pantulkan qalqalah. Kira-kira ini huruf ba. Ba yang dalam kondisi sukun adanya di mana? Di tengah kalimahkah? Atau di akhir kalimahkah? Ayo, boleh bantu jawab? Boleh bantu jawab di kolom komentar. Di tengah. Berarti kalau di tengah termasuk qalqalahnya sugrokah, kubrokah, atau akbar? Ayo. Qabla. Bihi qabla. Sugra. Bunda Tini bukan akbar. Akbar itu kalau saat ada ba, dia bukan di tengah kalimat, tapi dia di akhir kalimat, plus juga dia bertasydid. Baru akbar. Contoh di Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Baru di sana pantulannya pantulan yang akbar, qalqalahnya qalqalah akbar. Kalau bukan ada di akhir kalimat dan dia tidak bertasydid,
melainkan adanya di tengah kalimat, maka termasuknya surah. Jelas ya? Silahkan teman-teman yang sudah punya mushaf. Kalau tadi malam kita tampilkannya ayat di layarnya bukan langsung di mushaf, tapi pagi ini kita coba langsung tampilkan mushafnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pada sehat semuanya? Sehat-sehatkah semuanya? Boleh berkabar di kolom komentar. Ya, sama-sama Bunda Tini. Waalaikumsalam Bunda Hudriyah, Bunda Ipei, Bunda Iim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat-sehat semua ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, panjang umur, ya, berkah berlimpah. Bunda Elis sehat, alhamdulillah. Bunda Muna alhamdulillah. Yang sedang sakit, wasilah Quran Allah sembuhkan. Ya, yang sedang sakit, berkah Al-Quran Allah sembuhkan. Yang sedang punya urusan, yang sedang punya masalah, berkah Al-Quran Allah selesaikan, Allah tuntaskan. Ya, apapun aktivitas ayah bunda, sahabat semua pagi ini, semoga tetap berada dalam keberkahan Allah. Ya, semoga tetap diberikan keberkahan oleh Allah, dimudahkan, dilancarkan tanpa kurang apapun. Kang, saya mau sambil ikut belajar khusus fokus duduk, silahkan dibuka mushafnya 380 ya, halaman 380. Kang, saya sambil aktivitas ya, sambil nyiapin sarapan buat keluarga, sambil siap-siap nganter anak, nganter cucu sekolah, silahkan. Sambil ngegosok silahkan. Hati-hati kalau yang sambil ngegosok ya. Jadi silahkan disimak ya. Tapi kalau yang ingin fokus belajar, berarti buka mushafnya ya. Dibuka mushaf halaman 380. Oke, kita lanjut. Anta. Lihat rumusnya di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ta. Ya, nun sukun bertemu dengan huruf ta, maka rumusnya 2 IKSA. 2 harokat. Apanya yang 2 harokat? Tahan. Tahan dulu 2 harokat, jangan terburu-buru. Anta. 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 Ada bunyi samar. Ya, samarkan. SA, lihat. Samarkan. Ya, disamarkan. 2 harokat tahan. Jangan terburu-buru. Ya, latihan sabar. Latihan sabar ketika saat ketemu dengan gunnah, saat ketemu dengan apa? Ikhfa, saat ketemu dengan iqlab, idgham bi gunnah, idgham mimi. Nah, itu. Setiap ada bunyi-bunyi yang dia mengandung kadar gunnah, bunyi yang keluar dari rongga hidung, maka sabar. Sabar ya. Melatih sabar. Alhamdulillah. Silahkan yang belum membagikan boleh bagikan ya. Silahkan share ke status masing-masing. Jadi biar dapat banyak manfaat, dan manfaat tidak hanya sampai di kita. Ahlan ya, silahkan Bunda Sisi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda Faridah. Suaranya masih aman? Ya, suaranya masih jelas? Insya Allah jelas ya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Tadi antakuma, nun sukun bertemu dengan huruf ta, maka tahan 2 harokat, ikhfa, samarkan. Apanya yang disamarkan, Kang? Nun sukun. Saat kita mengucapkan antakuma, nun sukun bertemu dengan huruf ta, maka ujung lidah kita sudah berada pada tempat keluarnya. Dari mana? Ujung lidah nempel atau bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Tidak Jadi samarnya disimpan di mana? Di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Makhrajnya maksudnya ya. Kalau samarnya tetap sama dari hidung. Cuman sumber suaranya, nah itu. Sumber suara sudah mulai dimunculkan di ujung lidah,
bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Tidak ang ang. Kalau itu adanya di dalam, di pangkal lidah. Beda ya. Kan nun sukun bertemu dengan huruf ta, itu kan adanya di mana? Atau jangan dulu nun sukun deh. Huruf ta itu adanya di mana? Ada di ujung lidah, nempel dengan pangkal gigi seri atas. Maka rasakan sumber suaranya di sini. Tahan suaranya. Ya, suara di ujung lidah nempel dengan pangkal gigi seri atas. Bukan di pangkal lidah. Yang di pangkal lidah mah nanti hurufnya ada dua, ada qaf dan juga kaf. Anta. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita baru mulai ya Pak Sugianto. Biasanya kita mulai sekitar 5:30 atau sekitar pukul 6. Ya, silahkan boleh bantu share. Ya, boleh bantu bagikan, boleh bantu sharekan, dan juga boleh terus bantu tap layarnya. Ya, kita bantu saudara kita bantu kawan-kawan kita yang mungkin sinyalnya ngelag, suaranya putus-putus. Ya, kita bantu lewat tap layar. Gitu ya. Jadi tap layar itu selain kita menyiarkan, juga membantu kawan kita yang ikut gabung di sini. Tadi kan ada beberapa yang konfirmasi suaranya ngelag. Nah, silahkan nanti boleh bantu tap layar. Waalaikumsalam warahmatullahi Bunda Nita. Selamat bergabung, Bunda ya. Gitu ya, jadi al-taquma samar. Tidak jelas, tidak izhar, tidak juga idgham. Kalau idgham bukan jadi jadinya at-taquma. Ya. Jadi bukan izhar, bukan idgham. Dia ada di antara izhar dan idgham. Al-taquma. Jelas? Alhamdulillah. Jelas ya? Oke, kita lanjut. 2 harokat ikhfa dibaca samar. Mim maqamik. Mim asalnya min maqamik. Nah, kalau kita tidak mengikat dengan kaidah tajwid, maka bunyikan asal bunyi itu adalah min maqamik. Nun sukunnya jelas tidak? Min maqamik. Itu mungkin sinyalnya ya, Ibu Gilang, mungkin sinyalnya. Jadi kalau yang ngelag ataupun yang suaranya kurang jelas, boleh jadi mungkin sinyal di teman-teman. Makanya bantu lewat tap layar. Ya, sama yang lain bantu lewat tap layar. Ya, mudah-mudahan bisa bantu. Walaupun mungkin belum tentu juga, belum ngejamin bisa bantu, tapi minimal bisa nguatin. Kalaupun suara kalaupun gambar gak terlalu jelas, tapi suara tetap jelas gitu ya. Waalaikumsalam Bunda Siti, Bunda Kirana, ahlan, selamat bergabung. Mim maqamik, nun sukun bertemu dengan mim. Lihat rumusnya, 2 harokat IG DE. 2 harokat IG DE. Apa 2 harokat? Apa maksudnya? Tahan. Mim maqamik. Tidak mim maqamik. Kalau dibaca demikian sudah ada idghamnya, sudah. Tapi belum sempurna. Kenapa dikatakan belum sempurna? Karena seharusnya ditahan 2 harokat. Ya, karena seharusnya ditahan dulu 2 harokat. Sama latihan sabar. Mim. Coba pegang hidung masing-masing. Mim. Terasa ada yang bergetar? Terasa tidak getarannya? Mim. Tempelin aja. Mim. Nah, kalau terasa berarti sudah ada suara yang masuk ke rongga hidung. Kang, saya nggak terasa ada yang bergetar, berarti belum ada gunnah, belum ada dengung.
Ya. Kalau belum ada dengung berarti ya belum sempurna. Jelas. Aman. Aman. Aman ya. Mim. Masya Allah, ini suara kalau pagi-pagi memang masih agak berat teman-teman. Agak berat. Biasanya sih karakter suara pagi itu begitu ya. Apalagi mungkin yang sedang kurang sehat. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Ini aja gak bisa nengok juga, gak dengar suaranya. Boleh keluar dulu Bunda Gilang. Di teman-teman aman kan? Di teman-teman aman ya? Aman ya teman-teman ya? Masya Allah. Jadi mim tuh kerasa, ya terasa. Berarti kalau memang ada getaran, itu dia sudah ada khaysyumnya. Sudah ada bunyi yang masuk ke khaysyum, rongga hidung. Ya, ke rongga hidung. Mim maqamik. Mim, nun sukun bertemu dengan mim, 2 harokat, idgham, dengungkan. Coba kira-kira di sini, kalau dilihat dari hurufnya, nun sukun bertemu dengan mim, kira-kira kadar gunnah di sini gunnah yang kamil atau nakis? Jadi teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Ini jadwal live rutin kita setiap hari ba'da subuh dan ba'da maghrib biasanya. Jadi ba'da subuh dan ba'da maghrib kita adakan live untuk belajar. Kita pakai channel bisa dari satu. Boleh, nggak apa-apa, tidak apa-apa. Oh iya, Bang Muiz ya, baru selesai. Oke, nggak apa-apa. Jadi teman-teman belajar di mana aja, ya. Kira-kira nyamannya teman-teman di mana? Silahkan. Tidak memaksa harus di saya ataupun di siapa, enggak. Semua punya nilai manfaat yang sama, ya. Tapi mungkin pasti akan ada beberapa perbedaan dari sisi metodologi penyampaian. Halaman 380 Bunda Faridah. Kira-kira balik ke tadi ya. Nun sukun bertemu dengan mim idgham bigunah. Bigunahnya kamil atau nakis? Nah, kamil. Yang sudah jawab kamil sempurna. Ya. Yang sudah jawab kamil ajib. Yang belum tahu kita bahas. Nah, gitu. Jadi ada 2 teman-teman. Kalau bicara tentang idgham bigunah itu nanti ada 2 jenis. Ada yang kita katakan idgham bigunah itu bigunah yang kamil. Dan yang kedua idgham bigunahnya nakis. Masih nge-lag ya, alhamdulillah. Ujian Bunda ya. Yang suaranya nge-lag ujian. Ya, ujian. Insyaallah. Ya, nanti juga Allah lancarkan. Kita minta ke Allah. Semoga Allah lancarkan ya. Semoga Allah mudahkan. Semoga Allah ringankan kita untuk terus belajar. Jadi ada 2. Idgham bigunah yang kamil. Ada juga yang nakis. Perbedaan di mana? Rumusnya bagaimana? Kang, rumusnya itu hafalkan hurufnya. Kalau yang kamil. Kan begini. Idgham bigunah itu kan ada 4 hurufnya. Betul. Coba yang tahu boleh bantu jawab di kolom komentar. Apa saja yang 4 itu hurufnya apa saja? Idgham bigunah kan ada 4 hurufnya. Coba yang 4 itu ada apa saja yang 4? Ada apa saja? Waalaikumsalam Bunda Nur. 1 huruf. Ya, 2 huruf. Mim 3 huruf. Nun 4 huruf. Wow. Sudah tuh. Bunda Tralala. Bunda Rosemary, Yanmu, bagus. Berarti sudah pada hafal, ya. Nah, yang 4 ini nanti dibagi 2. Dibagi rata, berarti 2. 2 masuk ke nakis, 2 masuk ke kamil. Nah, yang kamil dulu. Yang kamil itu hurufnya adalah nun dan mim. Coba tulis. Kamil sama dengan nun dan mim. Waalaikumsalam Bunda Widya. Barakallahu fikum. Coba tulis. Kamil, nun dan mim. Kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan nun dan mim,
maka idgham bigunahnya bigunah kamil. Dengungnya pasti akan sempurna. Bunda Neneng, waalaikumsalam. Damang bunda, sehat-sehat ya. Nah, nanti cara dengungnya sempurna. Nah, gimana tanda sempurna? Tutup hidung kita. Kalau ditutup dan tidak keluar lagi bunyinya, maka berarti sudah sempurna. Mim, mim, nah, jelas? Jadi suara seluruhnya itu keluar dari rongga hidung. Makanya kalau kita tutup akan tersendat. Kita tutup akan terhenti. Tidak akan ada yang mengalir dari sisi suaranya. Itu yang kamil. Apa tadi hurufnya? Nun dan mim. Yang kedua, ada yang kita kenal dengan idgham bigunah nakis. Yang nakis berarti sisanya dari yang dua tadi apa? Ya dan waw. Huruf ya dan waw. Ya, yang nakis. Nah, ya dan waw. Nah, kalau yang nakis maka bukan ya Bunda Nur mungkin tipe ya. Bukan najis, nakis. Salah ketik itu ya. Nah, kalau yang nakis berbanding terbalik dengan yang kamil. Kalau kamil saat ditutup hidung kita dia akan terhenti karena secara kadar gunahnya dia sempurna. Tapi kalau yang nakis, nah dia akan tetap berbunyi. Contoh di ayat 38 tadi. Ai. Nah, perhatikan. Ai. Perhatikan saat kita tutup. Nah, masih berbunyi tidak? Ai. Nah, masih berbunyi. Bisa? Bisa? Nah, kenapa saat ditutup masih berbunyi? Karena suara tidak seutuhnya keluar dari rongga hidung. Ya, jadi ada suara yang dia tidak keluar dari rongga hidung. Ai. Nah, dari tengah lidah ya. Ai sama saat ada waw juga demikian. Miwal. Nah, gitu. Jelas sahabat semua, jelas sayang bunda, bapak ibu. Saya doakan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang berkah untuk kita semua. Ilmu yang barokah, ilmu yang maslahat dunia rauh akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, barakallah fikum. Ya, jadi kalau ada yang baik-baik dari Allah, yang salah-salah dari saya, mohon dimaafin. Ya, mohon dimaafkan dan silahkan nanti dikoreksi ya. Kita niatkan untuk sama-sama belajar. Jadi kita niat untuk sama-sama belajar, bukan dalam kapasitas saya untuk menggurui, enggak. Makanya biar makin rame yang belajar, yuk bagikan, ajak yang lain. Ya. Baik, kita lanjut dulu. Ayat 39. Ya, kita lanjut 39. Oke, baris berikutnya halaman 380 bagi sahabat ya. Bagi ayah bunda yang baru gabung silahkan dibuka halaman 380. Qala ifritum minal jinni ana atika bih. Kita lanjutkan dulu tilawah ya. Nah, kalau terasa masih cepat, kita pelambat lagi. Temponya kita lambatkan lagi. Ulang dari ana.
Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Waalaikumsalam Bunda Elvi. Silahkan dibuka halaman 380 Bunda. Surah An-Naml ayat ke-39. Lanjut ayat ke-40. Qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitab. Kita sesuaikan untuk berhentinya ya, biar napasnya tidak ngos-ngosan. Berhenti di minal kitab ya, sebaiknya ulang dari indahu atau ilmun boleh, atau minal kitab juga boleh. Nah, cuman kalau lebih sempurna dari indahu. Kita ulang dari sini saja ya. Ilmun saja. Masya Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih Bunda Safa ya, yang sudah berbagi, yang sudah nge-share. Saya doakan semoga dapat jariah ya, karena kita mengajak yang lain untuk sama-sama belajar gitu ya. Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Lanjut. Ulang dari ilmun. Ilmum minal kitabi ana atika bih. Ya, sesuaikan biar tidak ngos-ngosan. Ulang lagi dari ana, Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Perhatikan di sini nun sukun bertemu dengan ya sudah kita bahas tadi. Idgham bi gunnah nakis. Tahan 2 harokat sambil ditahan, sambil dengungkan dengan kadar dengung yang nakis, bukan kamil. To dan ro jangan dimonyongkan ya teman-teman, sahabat, ayah bunda semua. To bukan to ya, tidak. Ilaika tarfuk. Hati-hati. To hawas. To itu bukan dari bibir, makanya tidak perlu bergerak. Kalau bahasa guru saya tidak perlu kumat kamit ya, tidak perlu kumat kamit. Jadi tidak perlu ada gerakan-gerakan yang tidak perlu. Dihindari gerakan-gerakan yang tidak perlu. To dia tetap tebal walaupun dia tidak dimonyongkan, karena letak tebal itu bukan dari monyong. Letak tebal sekali lagi bukan dari monyongnya bibir, tapi dari terangkatnya pangkal lidah. Ya. Makanya saat mengucapkan huruf to, angkat pangkal lidahnya, tempelkan juga punggung lidahnya. To. Simpan ujung lidah di pangkal gigi seri atas. Atau bahasa lain, tempat tumbuhnya gigi seri atas. Jadi yang nempel dengan gusi tuh to tidak to. Perhatikan bibir saya. To tanpa dimonyongkan, tanpa dimajukan, sudah bisa ditebalkan. Jelas? Aman ya? Baru saat huruf to dia berharokat domah, baru monyongkan. Coba. Saya tanya dulu deh.
Saya tanya dulu, huruf to di sini apakah huruf to itu tipis atau tebal? To itu termasuk huruf tipis kah atau huruf tebal? Ayo. Ayo. Yang sudah punya buku tajwid, nih buku tajwid. Coba buka halaman berapa? Kita buka ya. Kita tampilkan. Betul tidak huruf to itu dia termasuk huruf yang tebal? Karena banyak yang jawab tebal. Adakah yang jawab tipis? Ada? Ada yang jawab tipis? Ada? Siapa yang jawab tipis? Bu tipis. Oke, kita buktikan. To itu apakah tebal atau tipis? Lihat halaman 55. Ada ya? Lihat, dia punya sifat isti'la. Dia punya sifat isti'la. Juga punya sifat itbaq. Makanya kalau sebuah huruf dia punya sifat isti'la plus juga sifat itbaq, maka tebalnya tebal yang kuat, tebal yang sempurna. Ya, karena ada itbaq. Jadi pangkal lidahnya dia naik, punggung lidah juga naik. Ya, kalau ini bahasanya ujung lidah. Ya, ujung lidah tapi agak mundur sedikit. Ya. Jadi dia tebal apa tipis? Tebal. Lihat, pangkal lidah naik, PLN. Nah, betul kan? PLN. Ya, ingat PLN, ingat huruf tebal. Pangkal lidah naik. Nah, ingat, bukan maju bibir, bukan. Istilah itu istilah, sifat istilah itu bukan bibir yang maju. Ya. Nanti di akhir Bunda Elis ya. Nanti di akhir ya. Bunda Yanti, Ustaz tolong terangin ikhfad. Ya, nanti kita bahas. Tadi baru bahas sedikit. Walaupun tadi sudah ada bahasan ikhfad tapi baru bahas sedikit. Nanti kita bahas di depan ya, Bunda ya. Nah, jadi tebal. Lihat, oh Kang, saya masih bingung. Kalau ngebalikin ke sifat, ngebalikin ke karakter hurufnya, saya masih bingung. Terus bagaimana cara saya mengetahui agar mudah menebak, mudah menjawab, mudah mengetahui sebuah huruf itu tebal atau tipis? Lihat saat dia berharokat fathah. Lihat dalam hal apanya, Kang? Kalau huruf tersebut dalam kondisi fathah, kemudian dibunyikan dalam vokal O, maka dia otomatis termasuk huruf yang tebal. Contoh, to itu bunyi vokalnya O atau A? Boleh jawab teman-teman? To itu huruf vokalnya A atau O? Bunda Rosemary, betul A? Perhatikan sekali lagi. To. Dibacanya to atau ta? Ta. Kalau ta tidak lagi tebal. Ta. Sedi gimana pun tebalkan. Seditebalkan gimana pun. Nah gitulah bahasanya. Ditebalkan sedemikian apapun. Dibacanya A, dia nggak jadi tebal. Nah, lihatnya di sana. Jadi kalau ada sebuah huruf yang dia berharokat fathah, kemudian harokat fathah itu kita bunyikan dengan bunyi vokal O, maka dia termasuk huruf yang tebal. Contoh lain apa? So, ko, so, ro, apalagi? Ko, ro, apalagi? Zo, apalagi? Kho, do. Nah itu kan semua bunyi vokal O. Betul ya? Semuanya bunyi vokal O. Karena semuanya bunyi vokal O berarti tebal. Itu kalau dilihat dari apa? Kalau dilihat dari, maaf ya. Kalau dilihat dari harokat. Kalau dilihat dari harokat atau tanda baca. Jelas? Aman? Bagusnya dilihat dari mana, Kang? Ya bagusnya kita langsung balikan ke karakternya. Tapi ada cara mudah yang lain tadi. Saat
bunyi vokal harokat fathah itu dibunyikan dalam kondisi atau dalam bunyi vokal O, maka dia termasuk tebal. Oke, lanjut ya. Nah, silahkan yang sudah gabung, yang belum nge-share, yuk share dulu yuk. Baru 79 yang nge-share. Ya, kita ajak yang lain, kita syiarkan, moga-moga jadi jariah, jadi kebaikan untuk sahabat semua. Yang pengen buku tajwid, yang pengen mushaf seperti yang kita pakai yang sudah ada, yang sudah dilengkapi dengan fitur-fitur tajwid, nanti di akhir. Ya, kita fokus belajar dulu. Ya, nanti di akhir. Baik, lanjut. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu tidak sudah ya, tadi sudah kita bahas. Berhenti di qal. Maka untuk memulai dari mana? Ulang dari qala. Qala hadza min fadli rabbi. Nah, ini ada ikhfa. Tadi ada yang request bahas ikhfa ausat, aqrab dan ab'ad. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, ya. Satu di antara hukum yang terdapat pada nun sukun atau tanwin saat bertemu dengan huruf hijaiyah itu adalah ikhfa. Nah, ikhfa itu apa sih, Kang? Nah, lihat rumusnya di sini. Ikhfa itu artinya SA, samar. Apanya yang samar? Nun sukun atau tanwin? Kan kalau idhar dibaca jelas. Betul ya? Kalau idgham dileburkan. Kalau iklab digantikan nun sukun ke bunyi mim. Kalau ikhfa ini samar. Atau guru saya membahasakan geser bunyinya tidak berada pada bunyi idhar, tidak juga berada pada bunyi idgham. Nah, jadi di antara keduanya. Contoh di sini, milfa. Di satu sisi terasa ada getaran nun sukunnya. Tapi getaran nun sukunnya tidak jelas. Tidak sejelas idhar. Nah, itu yang dimaksud dengan ikhfa. Menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin saat bertemu dengan huruf hijaiyah. Nah, tadi ada 3 macam. Ada 3 macam jenis ikhfa. Ada maratib atau ada martabat. Martabat ikhfa ada 3 macam. 1, martabat ikhfa aqrab. Kedua, martabat ikhfa awsat. Yang ketiga, martabat ikhfa ab'ad. Ya, tidak terlalu kuat. Tidak sekuat yang ab'ad. Nah, Bunda Neneng, kita bahas sekarang. Martabat ya, bukan martabak. Martabat. Martabat ikhfa ada 3. 1 tadi apa? Tulis dong di kolom komentar, boleh? 1, ada yang kita kenal dengan ikhfa aqrab. Hurufnya ada 3. Ta, to, dan dal. Pada saat ataupun pada martabat aqrab ini, nah, secara samarnya lemah. Samarnya apa? Lemah. Sehingga sayup-sayup nun sukun itu masih terasa, masih terdengar. Ini suaranya jelas ya, sahabat ya, teman-teman ya. Kita bahas yang aqrab dulu. Contoh, minta milto, atau tadi ainda. Nah, caranya bagaimana, Kang? Jelaskan dulu nun sukunnya. Ain. Kalau ain kan jelas nih. Ainda. Kalau samarnya lemah, ainda. Kenapa tidak ain? Tadi kan disampaikan ikhfa itu ada di antara idhar dan juga idgham. Ya, jadi tidak begitu jelas sempurna nun sukunnya. Tetap masih terasa, tetap masih terdengar.
Hanya saja sudah agak bergeser. Minta, tidak minta, minta. Kalau dibacanya minta, nun sukunnya berarti masih idhar, masih jelas. Jelas, aman. Aman, aman, aman. Minta, minta itu masih idhar. Nah, yang dimaksud dengan ikhfa geser. Tidak minta, minta. Kalau minta nun sukun masih jelas. Geser sedikit. Minta, minta, minta. Nah, coba saya mau konfirmasi, mau validasi antara contoh yang satu dengan contoh yang kedua. Adakah perbedaan di sana? Ada tidak? Ada perbedaan? Ahlan Pak Edi, selamat bergabung. Minta, minta, minta dengan minta, minta. Ada ya? Itu yang dimaksud dengan ikhfa aqrab. Nah, yang kedua ada ikhfa awsato. Ikhfa awsato secara samarnya dia samar pertengahan. Tidak terlalu lemah, tidak terlalu kuat. Kalau terlalu lemah nanti masuknya ke kategori aqrab. Kalau terlalu kuat nanti masuknya ke kategori ab'ad. Nah, berarti ada di tengah-tengah. Contoh di lafaz mil, mil, mil sambil siapkan. Makhraj fa sudah kita siapkan untuk dibunyikan. Huruf fa sudah siap-siap untuk kita bunyikan. Mil fa. Dari mana makhraj fa? Dari mana? Mil fa, ujung gigi seri atas bertemu dengan bibir, betul kan? Bibir bawah. Nah, dari syafatain, ya, batnis syafah. Jadi dari perut bibir bagian bawah yang nempel dengan ujung gigi seri atas. Mil, mi, perhatikan. Mil fa, mil fa. Bibirnya yang mana, Kang? Yang kering atau yang basah? Yang basah. Nah, itu aja rumusnya. Batnis syafah itu yang nih. Basah. Ya, tidak terlalu dalam juga. Milfa. Tidak begitu. Ya. Tidak milfa, tapi milfa. Milfa, jelas, teman-teman? Bisa dipahami? Mil, perhatikan samarnya. Nah, nanti kita bahas hurufnya apa saja. Mil, fa, caranya sudah ya, tahu ya? Mil, fa, tidak fa, tidak juga susah. Tidak demikian. Jadi tidak terlalu lemah, tidak terlalu kuat, dia ada di tengah-tengah. Awsat. Huruf ikhfa itu kan ada 15. Coba dibuka ya. Sahabat, dibuka halaman berapa? Tuh, halaman 82. Nih, halaman 82. Sedang bahas ikhfa awsat. Hurufnya apa saja nih Bunda Bunda Neta ya. Nih hurufnya. Alhamdulillah, Masya Allah. Sa, jim, zal, zai, sin, shin, sod, do, zo, fa. Halo juga Bunda Subani. Kang, saya bingung Kang ngafalinnya. Nah, gini teman-teman, sahabat, saya punya rumusnya. Hafalkan itu hanya 5 saja. Jadi dari 15 huruf ikhfa, hafalkan 5.
ta, to, dal, qaf, dan kaf. Selain ta, to, dal, qaf, dan kaf, yang 10 berarti masuk ke ausat. Gitu aja. Jelas ya? Jelas? Kan kalau kalau disebutkan semuanya kan terhimpun dalam sifzasana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fitu qandu' zalima. Ini kan kalau dikumpulkan dalam bait barusan. Pusing, nggak apa-apa Bunda Im ya. Kita pelan-pelan. Tapi kalau misalkan kita ingin agar memastikan hafal ataupun memastikan tidak tertukar, maka rumusnya tadi cukup hafalkan yang 5 saja. Ta, to, dal, qaf, dan kaf. Berarti yang 10 selain ta, to, dal, qaf, dan kaf masuk ke ausat. Jelas? Aman? Paham ya? Paham? Jadi selain ta, to, dal, qaf, dan kaf masuk ke mana? Ke ausat yang tadi. Ya. Berarti ada sa, jim, jim, zal, zai, dan seterusnya. Ya. Silakan ditandai halaman 82. Alhamdulillah. Jadi yang pusing-pusing, alhamdulillah. Yang ngasih pusing siapa? Allah. Yang ngasih ilmu siapa? Allah. Maka balikin ke siapa? Ke Allah. Alhamdulillah ya Rabb. Makasih ya Allah. Walaupun hamba seringkali susah memahami, tapi Engkau masih tumbuhkan rasa cinta, rasa kepengen, rasa semangat dalam hati hamba untuk belajar Quran ya Rabb. Makasih. Alhamdulillah. Masya Allah. Kang Said, ahlan, selamat bergabung. Masya Allah ya. Boleh nanti follow juga sahabat ayah bunda teman-teman ya, Kang Said ya. Beliau guru saya juga tuh. Masya Allah. Koordinasional beliau ya. Semoga Allah mudahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Begitu teman-teman ya. Jadi ikhfa hakiki ada 3 tadi kan. Aqrab, ausat, ab'ad. Nah, yang pusing ngafalin huruf-huruf yang ausat, hafalin aja yang 5 tadi. Qaf, kaf, ta, to, dal. Ya. Qaf, kaf, ta, to, dal. Selain itu yang 10 masuk ke ikhfa ausat. Alhamdulillah. Jelas. Takbir. Allahu akbar. Ya, Masya Allah. Jadi mohon maaf ini kita pakai setup baru nih. Ya. Gak apa-apa kan pakai setup seperti ini, gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Nah, tambah jelas Ustaz live-nya bisa lah. Alhamdulillah. Jadi biar ada variasi. Biar ada suasana baru. Ya. Dan yang ditampilkan juga sama langsung mushaf ya kan. Saya pakai mushaf nih. Tuh, ada penunjuknya kan? Ini pakai mushaf, saya juga pakai mushaf. Jadi teman-teman sambil buka mushaf, saya juga sama sambil buka mushaf. Gitu ya. Kalau tadi malam kan mushaf yang ditampilkannya dari internet. Ya, dari tampilan layar yang lain. Kalau ini kita langsung ke mushaf. Ya. Alhamdulillah. Ya walaupun mungkin ya seala kadarnya, tapi mudah-mudahan membantu dan memudahkan untuk sahabat semua. Ya, jadi niat untuk setup ini memang tadi dapat suasana baru kan, saya juga bisa langsung menatap kamera, langsung natap ke webcamnya. Jadi walaupun masih belum tatap muka, paling tidak kita bisa bertatap maya. Masya Allah gitu ya. Kang Abi, alhamdulillah ahlan. Ini pakai komputer ya, Kang Abi ya. Pakai webcam. Boleh juga nanti gabung ke Kang Abi itu teman-teman sahabat ya. Beliau sama live-nya biasanya pagi ya. Kalau beliau dari jam 5 sampai jam 6 atau jam 7 sama pada maghrib sampai jam 8 ya Kang ya. Masya Allah.
Gitu ya. Jadi tadi bahas ke ikhfa. Ikhfa 3 macam. Ausat, maaf, aqrab, ausat, ab'ad. Nah, yang sering kali ketukar ketika ngebahas huruf ikhfa ausat, rumusnya tadi aqrab dulu dan ab'ad. Ya, alhamdulillah. Ya benar ini, masya Allah ya. Masih betah. Masih betah. Jadi batuk dan sebagainya nih masih ada, insya Allah. Tapi ya selama masih bisa, masih ada suara dan masih bisa menjelaskan, insya Allah ya bisa nemenin ayah bunda semua. Masya Allah. Bunda Farida, semoga Ustaz ajak kami. Saya yang diajak oleh ayah bunda semua. Saya mah masih banyak dosanya ayah bunda ya. Jadi nanti kalau ayah bunda di akhirat nanti melihat saya tidak bareng-bareng dengan ayah bunda di surga, cari ya. Cari. Semoga Allah kumpulkan kita semua dalam ridhonya Allah. Allah kumpulkan kita semua dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Lanjut ya. Oke, sudah hampir 1 jam. Betul nggak? Oh iya, sudah 56 menit. Tapi baru 1 ayat kita bahas. Yuk kita lanjut tilawah dulu yuk. Ya. Kita lanjut tilawah dulu. Barusan sampai min fadli Rabbi. Nggak apa-apa ya. Lanjut yuk. Liyabluwani aashkuru am akfuru. Hati-hati. Shin jangan dimunyongkan. Ashkuru wal wastu fajimu shinuya. Ya, wal wastu fajimu shinuya. Shin jim ya. Jim shin ya ada di tengah lidah, bukan di bibir. Makanya tidak perlu dimonyongkan. Ya, tidak perlu sama saat kita membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy tanpa memonyongkan, tanpa memajukan bibir kita, sifat tafasyi sudah bisa kita keluarkan. Sifat tafasyi sudah bisa kita hadirkan. Ya. Kan biar sempurna tafasyinya. Sempurnanya itu tidak perlu dimonyongkan, tidak perlu dimajukan. Justru dengan dimajukan di bibir, dimonyongkan, dimencucukan bibir kita, itu mengurangi kadar kesempurnaannya. Karena sempurnanya huruf shin itu tidak dalam kondisi monyong, maju bibir kita. Paham ya sampai sini ya? Ya, sama saat kita mengucapkan ja, ji, ja apakah ja? Tidak juga kan? Ja, ji, ju, kecuali kalau dalam kondisi dia berdomah atau saat dia berharokat domah, maka baru dimonyongkan. Kalau bukan dalam kondisi domah, maka jangan sampai dimonyongkan. Sama ya juga sama, apakah saat mengucapkannya kita ya, tidak kan? Ya, ja, sya. Kalau kita bisa mengucapkan jim dan juga ya tanpa dimonyongkan, berarti kita pun mestinya bisa mengucapkan shin tanpa dimonyongkan. Itu rumusnya, triknya. Kalau kita bisa mengucapkan huruf jim dan juga huruf ya tanpa memajukan bibir kita, maka mestinya kita pun bisa mengucapkan shin tanpa dimonyongkan bibirnya. Kenapa demikian rumusnya, Kang? Karena kan sama-sama dari tengah lidah keluarnya. Betul? Sama-sama dari tengah lidah keluarnya. Paham? Nah, coba saya mau absen. Siapa di sini yang merasa saat mengucapkan huruf shin itu masih monyong bibirnya? Siapa? Coba tulis saya. Halaman 380. Ya, halaman 380.
ayat ke-40. Pertengahan, baris pertengahan. Siapa yang masih mengucapkan shinnya masih monyong. Siapa di sini yang ngucapin huruf shin masih monyong bibirnya ada? Hente ayeuna nama. Alhamdulillah. Top. Bunda Neneng ya. Alhamdulillah. Awas. Latihannya gimana, Kang? Latihan kalau kita yang terbiasa mengucapkan shin, kemudian kita masih monyong bibirnya, pegang bibirnya. Pegang. Aash. Nih, pegang oleh satu telunjuk aja. Aash. Biar apa? Ketika dia mau maju ketahan. Coba bunyikan bareng-bareng. Simpan bibir. Simpan telunjuk di bibir kita. Sha. Ash. Ish. Ush. Ash. Tidak. Ash. Kalau yang maju bibirnya balikin lagi. Ash. Ash. Gitu ya. Paksa biar bibir kita tidak monyong. Kang, berarti kalau begitu jadinya enggak fasih dong. Justru kalau dilebihkan, justru kalau dimajukan itu melebih-lebihkan. Terlalu berlebihan. Kalau apa? Dimajukan bibirnya. Ya insya Allah Bunda Neneng ya. Nanti malam jumpa di grup 2. Ya halakoh 2. Malam Kamis ya. Nanti insya Allah malam pada isya kita berjumpa. Gitu latihannya tadi. Simpan bibir, simpan telunjuk kita di kedua bibir kita. Tujuannya apa? Agar saat kita mau memajukan bibir kita tidak lagi maju. Tidak lagi monyong. Waalaikumsalam Bunda Kis, barakallahu fikum. Jelas ya? Jelas ya? Kang, saya mah pengen terlihat sempurna, pengen terlihat gagah saat ngucapin shin, jadi mau dimonyongkan nggak bisa. Justru malah bukan terlihat gagah, ya tidak fasih juga. Itu terlalu berlebihan. Bunda Adriani sama kok Bun. Ini yang yang multikode. Nanti gabung di grup ya Bunda Rosemary ya. Jadi yang baru gabung teman-teman sahabat semua nanti boleh gabung di grup. Ya ada 2 grup. Jadi nanti biar dapat informasinya di sana. Oke. Jadi kesempurnaan itu ada pada sesuatu yang tidak dilebih-lebihkan. Itu rumusnya. Betul tidak? Kesempurnaan itu tidak berada pada sesuatu yang dilebih-lebihkan. Contoh ibu-ibu masak nih di dapur. Bumbunya pas. Pas itu sempurna. Betul nggak? Tapi kalau sudah sempurna dilebihin aja. Misalkan dilebihkan garamnya jadi sempurna nggak? Enggak kan? Enggak ya? Jadi pangset. Jadi pahit. Betul enggak? Bikin sop misalkan. Ya. Garamnya dilebihkan. Bukan lagi sempurna, jadi asin. Gitu juga dalam baca Quran. Jadi tidak dilebih-lebihkan. Kita mentang-mentang, bukan mentang-mentang atau ya, kita ingin kita dapat sesuatu yang baru misalkan. Guru kita menilai bacaan kita sudah bagus. Lantas kita kemudian ingin agar orang yang mendengar bacaan Quran kita itu menyaksikan kehebatan kita. Bagusnya pelafalan, kemudian fasihnya. Itu akhirnya apa? Dilebih-lebihkan. Contohnya shinnya dimajukan. Minasyaitonir rajim. Enggak begitu ya. Itu terlalu berlebihan. Hati-hati, santai saja, ringan saja. Layaknya saya berbicara seperti ini kan santai kan? Apakah saya sambil ditekan-tekan cara bilangnya, cara bicaranya? Enggak kan?
Jadi seimbangkan. Kadar bacaan Quran yang kita baca itu adalah dengan seperti kita bicara seperti biasanya gitu. Ya. Jadi sesuai dengan biasanya. Kita lihat para masyayikh Timur Tengah. Imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, apakah bacaan-bacaannya dilebih-lebihkan? Enggak. Gitu ya. Jadi shin, tadi kita sedang bahas shin. Dari shin jadi bahas ke sayur sop ya. Masya Allah. Iya, overacting. Boleh, bisa juga dikatakan overacting. Amin ya rabbal alamin. Mamuti barakallah. Amin ya. Alhamdulillah. Selamat bergabung teman-teman. Ya. Selamat bergabung ya. Jadi kalau biasanya saya ada di balik kamera, nah sekarang ada di depan kamera. Tanpa mengurangi esensi belajar kita. Alhamdulillah Bunda Mimi, kemarin semingguan ya kita nggak ketemu ya. Baru 2 hari terakhir saya nyapa teman-teman lagi. Kemarin kita mulai hari Senin kalau nggak salah, Selasa gitu ya. Alhamdulillah. Ayo lanjut. Sudah 1 jam. Baru 1 ayat nggak apa-apa ya. Dinikmati. Ya lanjut dulu yuk. Kita lanjut dulu. Oke, sambil lanjut sambil bantu tap layar ya. Oke, sambil bantu tap layar. Wa man syakara. Lanjut. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Nah, ahlan Bunda Nita, lanjut. Boleh memuti ya, boleh. Kalau mau melihat rekaman ulang nanti saya share di grup. Ini juga nanti yang hari ini kita share ya, yang pagi ini kita share. Lanjut. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Nah tadi ketemu kan? 2 harokat, rumusnya ikhfanya ikhfa apa di sini? Ikhfa abad berarti samarnya sempurna, dengungnya kuat. Ya. Tatodal, qaf dan kaf tuh ada kaf. Kaf ini masuk ke abad, tatodal masuk ke akrob. Kaf dengan qaf sama ke abad. Maka samarnya kuat. Ghaniyun tahan 2 harokat ikhfa, samarkan. Karim hati-hati panjangkan madnya, jangan sambil dengung, jangan sambil sengau, jangan sambil apalagi samar. Ya. Kari tutup buka hidung kita, dia akan tetap berbunyi. Nah, tengirung. Ya, bahasa Sundanya mah enggak ngirung, tengirung. Enggak berdengung. Monggo silahkan Bunda Rosemary, terima kasih sudah hadir pagi ini. Teman-teman yang mau turun silahkan ya. Gak apa-apa ya, kita sampai 7:30 insya Allah. Maksimal itu maksimal. Ya, 1,5 jam biasanya kita. Ya, alhamdulillah. Gitu. Karim. Emang biasanya ada yang berdengung Kang. Hati-hati. Lihat. Ujung lapatnya, ujung kalimatnya huruf mim bukan? Betul huruf mim betul? Betul ya? Huruf mim ya? Tidak apa-apa Bunda Suwarni. Insya Allah masih ada sekitar 15-20 menit ya. Betul huruf mim? Nah, betul kan? Karim. Coba mim kalau dalam kondisi sukun
apakah dia dengung? Tidak, berdengung. Karim. Nah, makanya dengung yang pada mim itu jangan ketarik ke mad. Kari, kari. Aha, bisa? Jelas? Kita ulang-ulang, tidak apa-apa. Latihan. Ya, latihan, kita maksimalkan latihan. Karim, kari. Tidak ada suara yang masuk ke rongga hidung. Kari, kalau kita simpan nih, kita pegang juga nggak getar, nggak ada getaran di sana, nggak bergetar. Kari, gitu kan? Aman ya? Tapi kalau bergetar hidung kita saat mengucapkan kari, hati-hati. Berarti dia ada suara dengungnya, ada suara samarnya, ada suara khaisumnya. Gak ingat-ingat diulang juga, alhamdulillah. Jadi kata Imam Syafi'i, belajar itu mesti sabar. Ala lan tanalal ilma illa bisitatin sa'umbika amma majmu'iha bibayanin zakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustazin wa tuli zamanin. Tuh lihat, zakain wa hirsin wastibarin, yang ketiga sabar, wa bulghatin wa irsyadi ustazin wa tuli zaman. Oh, sabar dan perlu waktu lama, makanya nikmati setiap proses pembelajaran kita, nikmati setiap momentum kebersamaan belajar kita. Teman-teman senang nggak belajar live begini? Ini saya mau baca-baca testimoni dulu deh. Ada yang ngikutin saya sejak awal? Saya mulai itu dari sekitar bulan Januari atau Februari, teman-teman. Ada yang ngikut dari awal? Coba siapa yang ngikut dari awal banget dulu? Yang tiap kali live itu saya hanya tilawah aja, nggak ada dulu bahasan-bahasan begini, nggak ada. Ya makanya kalau dulu awal-awal itu sebulan itu bisa khotam Bapak Ibu teman-teman. Ya Bunda Iim udah ada ya, Bunda Iim. Ya dulu mah nggak pakai penjelasan. Bunda Lilis tuh, Bunda Tini dari bulan April, Masya Allah. Ya dulu mah satu kali live itu bisa dapat setengah juz. Dulu banget. Dulu awal-awal tilawah aja, iya. Dulu awal-awal tilawah aja. Kayak sebulan itu dapat 1 juz. Kadang 1 juz setengah. Sama, live-nya 2 kali, pagi dan malam. Sampai kemudian mungkin setelah Ramadan, setelah Ramadan kemarin baru kita tambah bahasan-bahasan. Jadi mending ada pembahasan atau mending full tilawah? Itu mau saya tanya dulu. Mending maksudnya bukan full pembahasan, mending ada pembahasannya atau mending full tilawah? Ada pembahasan. Monggo silakan Bunda Lili Suryani. Mending ada pembahasan ya. Jadi sambil kita belajar, ya sambil kita belajar bareng-bareng. Ya kalaupun ada yang kurang sesuai, kurang tepat, tidak sama, berbeda, silahkan nanti boleh dikoreksi. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan seperti yang saya dapatkan dari guru-guru saya. Itu ya. Jadi kalaupun ada ikhtilaf dan memang ataupun ada yang perlu dikoreksi, insya Allah dengan senang hati, dengan kelapangan hati, kelapangan dada, saya akan terima itu. Ya karena kan saya juga sama, bukan
Niat dalam hati saya itu bukan menggurui, bukan. Ya, monggo silahkan Bunda Kirana. Ya, amin ya rabbal alamin. Jadi bukan menggurui, tapi kita niat betul-betul belajar bareng. Ya, bukan niat dalam rangka menggurui sahabat semua, tidak. Ya, gitu. Oke, kita bahas. Ada pembahasan enak tapi pusing ya, alhamdulillah. Ya, kalau tanda pusing itu apa teman-teman? Berarti kalau tanda pusing itu kita masih diberikan nikmat berpikir. Betul nggak? Beda kalaupun misalkan kita ikut belajar tapi nggak dapet pusingnya. Berarti kan gimana? Jadinya bengong aja. Ditanya paham? Ngangguk. Ditanya jelas? Ngangguk. Tapi ketika diminta dijelaskan, apa? Itu hanya sekedar ngangguk-ngangguk saja. Itu kan repot kalau begitu. Jadi teman-teman kalau dirasa hari ini belajar, kemudian pusing, susah Kang, alhamdulillah nikmati. Alhamdulillah ya Allah. Hamba terima ya Rabb perasaan pusing ini. Semoga engkau jadikan sebagai jariyah, jadi amal solih, jadi tanda kalau engkau betul-betul memberikan kemampuan pada hamba untuk terus belajar. Engkau memilih hamba ya Rabb di antara hamba-hambamu untuk belajar Al-Quran. Alhamdulillah. Makanya kita pelan-pelan ya. Masya Allah. Yuk lanjut dulu. Kita selesaikan sampai ayat 44 ya. Di makro ataupun di ain terakhir halaman ini. Lanjut ayat ke-41. Ya, ayat 41. Silakan sambil bantu tap layar teman-teman ya. Baru 22.000 tap layarnya. Baru ada 100 yang nge-share-nya. Suaranya senyap. Aman gak suaranya? Gak apa-apa Bunda Lia ya, Barho gak apa-apa. Manusiawi. Justru kalau bukan manusia, kalau nggak Barho, patut dicurigai. Hal yang manusiawi ya. Kan manusia itu mahalul khotawan nisyan, tempatnya salah dan lupa kan. Kang saya lupa terus, banyak istighfar. Ya, kita perbanyak istighfar. Ya, gitu ya. Alhamdulillah, masya Allah. Oke, aman ya. Ya, faktor U ya Bunda Neneng ya. Faktor U nggak apa-apa. Alhamdulillah. Lanjut. Yuk. 41. Qala nakiru laha 'arsyaha nanzur atahtadi. Nanzur. Di sini ada ikhfa. Coba tulis ikhfanya. Ikhfa apa di sana? Ikhfa aqrabkah? Ikhfa ausatkah? Ikhfa abadkah? Ayo. Siapa cepat boleh pulang duluan. Masya Allah. Ikhfa apa di sana? Ausat. Ikhfa abad. Betul Bunda Neneng, ikhfa abad. Lihat hurufnya. Huruf zo. Zo itu masuk ke mana? Ingat rumusnya tadi. Ta, to, dal, kof, kaf. Ada tidak? Ta, to, dal, kof, kaf. Ada huruf zo? Dari kelima huruf ini ada tidak? Ta, to, dal, kof, kaf. Ada tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti dia masuk ke ausato. Jelas? Aman? Berarti kadar samarnya samar pertengahan. Tidak nanzur tidak nang tapi nang terasa. Nang itu dari sisi kadar samarnya. Berikutnya saya tanya, huruf zo pada lafadz nanzur apakah termasuk huruf tipis atau huruf yang tebal?
Boleh bantu jawab? Ayo, huruf zo tebal tipis. Huruf zo tebal atau tipis. Ayo, tebal berarti ini rumusnya. Kalau ada ikhfa yang setelah nun sukun atau tanwin adalah huruf tebal, maka dari sisi bunyinya dia bunyikan dalam kondisi tebal, mengikuti tebal huruf yang berada setelah nun sukun atau tanwin tersebut. Paham? Jadi kadar samarnya pertengahan, cara pelafalannya dia tebalkan. Nauzur, nauzur, tidak sama tidak antara nauzur, bukan monyong, tapi naikin pangkal lidah. Nauzur dengan nazur, sama atau beda? Ayo, satu yang kedua sama atau beda? Tidak ya, tidak sama. Bisa maksudnya paham? Jadi kalau ada nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa, maka lihat huruf ikhfanya itu termasuk huruf tipis atau tebal. Kalau tipis berarti bunyikan ikhfanya dalam bunyi tipis. Kalau tebal bunyikan ikhfanya dalam kondisi tebal dengan kadar samar menyesuaikan masing-masing hurufnya. Kalau akrob berarti samarnya lemah. Kalau ausat berarti samarnya pertengahan. Kalau abad berarti samarnya kuat. Itu kan bicara tentang martabatnya, kadar samarnya. Tapi bicara tentang pelafalannya, lihat berdasarkan hurufnya, huruf tebal atau tipis. Faham? Contoh, minta, 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 minta. Atau contoh lain mana? Milfa, tidak milfa, milfa, tapi milfa. Perhatikan pelan-pelan. Milfa dengan milfa sama atau beda? Izin ya, saya sambil lihat ke sini ya. Ini sambil baca komentar. Beda. Mana yang diambil? Yang tipis apa yang tebal? Milfa atau milfa? Yang pertama atau yang kedua? Yang tipis atau yang tebal? Yang tipis. Itu contoh yang tipis. Kenapa tipis? Karena fa itu kan tipis. Betul? Betul kan? Huruf fa itu tipis bunyinya. Karakternya dia tipis. Istifal waroqikon mustafilan min ahrufi. Dan tarkikanlah dan tipiskanlah di antara huruf-huruf yang punya sifat istifal. Fa punya sifat istifal? Punya. Makanya fa dia menjadi tipis. Takbir. Alhamdulillah. Masya Allah. Allah ya Allah. Alhamdulillah. Udah 1 jam 24 menit. Seru nggak? Masya Allah, masih bertahan ya. Masih bertahan. Masih semangat ini teh. Siap sampai maghrib. Ya, nanti mas sambil ngabuburit Ramadan ya. Masya Allah, tinggal berapa hari lagi Ramadan? 4 bulanan, betul ya? Sekitar 100 harian, 120 harian. Betul nggak? Jadi maksimalkan teman-teman. Ya, targetkan Ramadan saya mesti
bisa baca Quran. Ya. Ya kan? Kita mah bebas. Punya target bebas. Punya keinginan bebas. Tapi tetap yang menyampaikan pada target kita, yang menyampaikan pada keinginan kita siapa? Allah. Kalau Allah sudah ridhoi, jangankan sampai Ramadan, besok aja teman-teman sudah bisa kalau sudah Allah ridhoi. Mudah bagi Allah, sangat mudah. Sangat mudah. Sangat mudah. Masya Allah, betahnya di dunia. Betul Bunda ya. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tahun kemarin Ramadan saya libur live, full libur itu mah. Ya, dari tanggal 1. Mungkin ada 1-2 kali deh kalau nggak salah. 1-2 kali live, tapi setelahnya saya libur. Kalau yang lain kan rame ya. Kalau saya malah libur. Nggak tahu nih Ramadan sekarang apakah akan libur juga. Nah, wallahu alam. Ya. Kenapa libur? Karena punya target sendiri. Nah, itu benar nih tandanya kan. Kenapa libur Kang? Bukannya Ramadan bulan Quran? Iya betul. Tapi saya punya target sendiri. Ya. Jangan ya, insya Allah ya. Insya Allah mudah-mudahan Ramadan tahun ini mudah-mudahan bisa nemenin ayah bunda semua ya. Ramadan tahun kemarin saya libur. Banyak yang nanya tuh Kang kenapa libur? Bukannya kan bukannya kan mestinya nemenin. Betul. Cuman kan kemarin ada target pribadi. Nah itu target pribadi. Iya insya Allah lah ya. Jadi di tengah-tengah kesibukan ayah bunda, di tengah-tengah aktivitas ayah bunda, mudah-mudahan nanti bisa menemani dan juga bisa menyajikan program-program khususnya di tutor ngaji ini. Ya, doakan mudah-mudahan Allah panjangkan kita, ya, Allah panjangkan kita dalam ketaatan, Allah panjangkan usia kita dalam amal solih. Juga Allah sampaikan usia kita pada bulan suci Ramadan nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kenapa sih Kang sudah gembar-gembar dari sekarang? Kan tinggal 4 bulan, gak akan kerasa teman-teman. Nih para sahabat bahagia menyambut Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Kalau kita kapan? Jadi para sahabat sedih ditinggal Ramadan 6 bulan. Dan bahagia menyambut Ramadan itu 6 bulan. Bayangin. Jadi dalam 1 tahun itu hanya 2. Sedih saat ditinggal Ramadan, bahagia saat menyambut Ramadan. Bayangin. Kita begitu enggak? Jauh panggang dari api kita mah. Jauh panggang dari api kita. Ya makanya walaupun enggak seperti para sahabat, paling tidak ada, walaupun enggak tiap hari, ada satu getaran dalam hati kita ketika kita, ya Allah, ternyata tinggal bentar lagi kita Ramadan. Makanya para ulama mengajarkan apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Para ulama mendidik kita agar kita mentarbiyah diri kita, melatih diri kita itu dari 3 bulan sebelumnya. Kalau 6 bulan kejauhan, minimal 3 bulan sebelumnya. Ya, minimal dari 3 bulan sebelumnya. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kalau bumil nggak bisa bayar qadha puasa, ya fidyah. Jadi nanti ada beberapa kasus, ya, ada beberapa kondisi yang mesti qadha, mesti fidyah. Ada yang qadha saja, ada yang cukup fidyah saja. Tergantung konteksnya, ya. Tergantung latar belakangnya. Nah, itu bab lain, ya. Mudah-mudahan nanti bisa belajar juga. Bab fikih itu nanti. Oke, lanjut dulu. Belum selesai. Ini nggak akan selesai sampai maghrib. Masya Allah. Ya karena kita tadi kata Bunda Neneng tuh, Bunda Teneski,
Karena kita saking betahnya di dunia, rasa-rasanya berbulan-bulan itu hanya seperti ada pada kedipan mata saja. Tandanya kita lengah oleh dunia, betul nggak? Ya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni kita semua ya. Allah ampuni segala kekhilafan kita, Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Tadi sampai mana? Nangzur. Lanjut ya, layah tadu. Lanjut 42. Atah tadi, ulang dulu. Qala nakiru laha arsyaha nangzur atah tadi. Panjang 2 harokat. Ya, panjang 2 harokat. Atah tadi am takunu minal ladzina la yahtadun. Du juga sama, du jangan sengau. Lanjut 42. Falamma ja'at qila ahakaza arsyuk. Roknya tebal. Sifatnya tawasud bainiyah. Tidak dialirkan seluruhnya, tidak diputus seluruhnya. Diputus biasanya dia yang bacanya terputus biasanya membaca dengan dihentak ar. Nah, hati-hati, tidak juga dialirkan seluruhnya ar tidak, tapi ar alirkan sedikit, tawasud bainiyah. Antara syiddah dan rokhawah ada sifat tawasud. Lanjut. Qalat ka'annahu hu asalnya huwa, wawu jadi sukun saat dibaca waqaf. Dibacanya berhenti, bacaan kita berhenti, maka wawunya jadi sukun, sukunnya sukun arid. Saat sukun berarti hu-nya panjang 2 harokat, tidak huwa. Understand? Jelas? Fahimtum? Fahimna kasatrum wayahna. Alhamdulillah, Masya Allah. Lanjut ya. Lanjut yuk, lanjut. Wa utina. Nah, kita ulang. Wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin. Mi, apalagi mi nih. Mim harokat kasroh. Dibaca panjang karena mad arid li sukun. Ujungnya juga ada nun. Mi, hati-hati tidak mi. Dia ada samar dari mimnya, samar dari nunnya, hati-hati. Ya, saat masuk pada bacaan yang panjangnya mah jangan pakai samar. Jangan pakai dengung. Jangan ngirung. Mi. Tadi apa kalimatnya? Muslimin. Suaranya pet-petan. Betul pet-petan? Di yang lain pet-petan juga enggak atau tetap mulus? Aman suaranya ya? Ada pet-petan? Aman. Ada yang bilang aman, ada yang bilang mulus. Aman ya? Oke, aman. Berarti nanti kalau yang pet-petan berarti ada sesuatu tuh. Mungkin ada ada sesuatu yang ikutan. ada yang gaib ikutan. Masya Allah ya. Ya gaib karena nggak kelihatan kan. Pet-pet apa yang pet-pet. Nah, itu. Mungkin hanya terdengar saja. Kepencet. Mungkin yang kepencet mungkin ya. Oke, lanjut dulu. Muslimin. Lanjut. Ayat 43.
وصدها ما كانت تعبد من دون الله. Tak sukun bertemu dengan tak idgham mutamasilain. Nah, di sini mutamasilainnya tak perlu ditahan. Cukup masukkan saja tak sukun pada huruf tak berikutnya, tidak makanat tak. Awas, nggak begitu. Makanat tak, nggak bisa. Cukup masukkan saja. Masukkan tak sukun pada huruf tak idgham mutamatsilin sama sifat dan juga makhrajnya. Leburkan. Lanjut. Innaha kanat min qaumin kafirin. Hati-hati saat bertemu lafaz qaumi. Diulang ya. Mau diulang? Kita ulang. Yuk, wasaddaha. Kita ulang sekali lagi ya. Kita ulang. Wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah. La, tidak loh. La, dihamparkan pangkal lidahnya. Lanjut. Innaha kanat min qaumin kafirin. Hati-hati, qaumin tidak qaw. Ingat rumusnya ya, kalau ada huruf qaf, dia tersambung dengan huruf waw. Qafnya fathah, wawunya waw sukun, maka dia lin, bukan madlin, tapi harful lin. Tapi yang saya soroti bukan hukumnya saja. Yang saya soroti adalah pelafalannya. Tidak min qaumin. Qaumin, kelihatan? Qaumin. Qaumin, tapi min qa. Ko, lihat bibirnya monyong tidak saat ngucapin ko. Min ko, tidak kan? Tidak min ko, awas, itu kelebihan. Ya, itu kelebihan. Ya, berlebihan. Takalluf. Koknya sempurnakan dulu. Sempurnanya qaf, tak perlulah kita monyongkan bibir kita. Nah, itu kata Upin Ipin. Ada orang Malaysia di sini. Ada Abang Awang tadi Singapura ya. Nah, siapa yang dari Malaysia? Ini saya mau pesan Upin Ipin. Alhamdulillah ya. Jelas? Ko, tidak kau. Min kau. Ada yang merasa begitu? Ada yang merasa qafnya langsung monyong saat bertemu atau beriringan dengan waw sukun? Hati-hati, intabih, hati-hati. Ya, hati-hati. Alhamdulillah. Lanjut ayat terakhir pagi ini ya. Sudah 1 jam 39 menit. Masya Allah. Tabarakallah. Ada tanpa sadar. Sadarkan. Ya. Bunda Lina, sadarkan Bunda Lina. Alhamdulillah, tidak apa-apa ya. Jadi sambil belajar kita pelan-pelan aja. Ya, kita pelan-pelan.
Jadi tidak perlu cepat-cepat, tidak perlu tergesa-gesa. Tidak perlu tergesa-gesa. Lanjut. Lanjut ya. Oke, sudah nampak? Sudah ya? Oke. Qila laha dukhulis sarh. Hati-hati. Oke, perhatikan lapad as-so. As-sarh. Sod tebal, ro tebal, ha tipis, diikuti oleh 2 huruf tebal, maka haknya jangan terbawa tebal. As-sarh, as-sarh, as-sarh. Tapi as-sarh, as-sarh, tarik dia, ya. Tabassam, senyumkan sedikit aja. As-so, kan? Khulis, naik kan? Pangkal lidahnya naik. Khulis sarh. Beda nggak dengan khulis sarh? Jadi jika nunying siunan ya. Khulis sarh. Khulis sarh. Hanya tipis. Tidak khulis sarh. Kemana sih ya? Enggak juga ya. Itu mah intermezzo ya. Enggak, beda kan? Hati-hati. Hanya tipis. Yang naik pangkal lidah hanya sod dan ro. Haknya tipis. Masya Allah. Napak suara kecil. Mungkin volume Bunda Ros. Di yang lain kecil nggak? Kalau di yang lain aman, banyak yang bilang aman, banyak yang bilang jelas, berarti mungkin di HP Bunda Ros. Tidak ya? Aman, tuh aman. Berarti aman. Mungkin volumenya Bunda. Ya, volumenya nanti dibesarin ya. Kalau suaranya kecil. Lanjut. فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا. Kita ulang lagi, kita pindah irama ya, ke irama nahawan. فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا. Kepanjangan. Kalau kepanjangan kita bagi 2. Berhenti di lujah. فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً. Lujjah asalnya lujjatan, tak marbutah tanwin fathah, saat waqaf maka jadi sukun, tak marbutahnya berubah jadi ha. Ngap ya, kita bagi 2 saja. Berhenti di lujatan atau lujjah, ulang dari hasibathu. Ya, ini padanan kalimat. Lihat ada spasi di sini? Ada ya? Nampak spasinya ada? Nah, ini spasi untuk menunjukkan padanan kata, padanan kalimat. Hasibathu lujjatan وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا. Qayha, yaknya lunak, lin, ya, harful lin. Kalau tidak dalam kondisi waqaf. Kalau waqaf bukan harful lin, jadi madlin. Lanjut.
Qala innahu sarhun mumarradun min qawarir. Ya, ikhfa-nya di ansaqaiha, betul. Kita ulang. Qala innahu sarhum mumarradun min qawarir. Qaf nyambung dengan waw, ya, tersambung dengan waw. Hati-hati tadi qafnya jangan ikut-ikutan monyong. Wa, tidak wa, tapi wa. Latihan bareng-bareng. 1 2 3. Wa. Bila monyongin, bila monyongin ya. Bila majuin. Tanpa monyong, ya. Wa, baru wa monyongkan. Wa maju, bibirnya maju. Ya. Jadi qa-nya bila monyongin. Nah, itu silahkan kamus baru tulis. Tadi kan ada kamus intabi, sekarang bila monyongin. Bila majuin. Tanpa dimonyongkan. Bila itu tanpa. Bila tanpa. Ya, bahasa Arabnya. Bila monyongin, bila majuin. Wa, baru waw baru dimonyongkan. Kenapa waw dimonyongkan? Karena dari tempat keluarnya dari bibir. Jelas ya? Lanjut. Baris terakhir pagi ini. Sudah 1 jam 46 menit. Qalat Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman. Berhenti di ma'a Sulaiman. Kita ulang dari wa aslamtu. Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Hati-hati. Tidak naik pangkal lidahnya. Ya. Sulaiman, tidak Sulaiman. Beda kan? Antara Sulaiman dengan Sulaiman. Sama beda? Beda. Kalau tipis, kalau dia tebal. Tempatnya sama keluarnya. Yang membedakan apa? Pangkal lidahnya naik atau tidak. Kalau tidak naik, berarti pangkal lidahnya tidak naik, maka tipis. Tapi kalau naik pangkal lidahnya, berarti dia tebal. Ya, beda. Su dengan syu, apalagi dengan syu, dengan su aja beda. Su dengan su. Su. Yang satu tipis, yang satu tebal. Kita ulang. Terakhir ya, teman-teman ya. Sudah 1 jam 50 menit. Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Allah ya Allah. Sadaqallahul azim.